Nah terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya enggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya, Pak. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya kawan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Eksklusif, anggota FPI amankan terduga anggota BIN. Nah kalau bicara tentang penguntitan, penjajakan itu kan, ya mestinya sudah secara rahasia. Tapi saya sudah katakan, jangan berangkat kalau tidak pastikan berhasil. Artinya apa, perhitungannya matang, gitu. Kalau misalnya kepergok, ya gimana cara menyangkal itu? Pokoknya itu satu, ya, itu harus memastikan dia berhasil. Ada 3 mobil penguntit, yaitu Avanza hitam tadi yang saya sebutkan, B1739PWQ, dan Avanza Silver, lupa nomornya, KJD. Ada Avanza putih, K.EL, nomornya K. Itu masuk ke dalam konvoi terus, pengen usaha terus, masuk ke dalam konvoi uring-iringan itu. Gitu, mau mencoba mencelakakan dia dong. Kalau misalnya pengendara normal, ngapain masuk konvoi orang toh juga pelan, dan waktu itu waktunya tengah malam. Kalau perencanaan yang gagal, gitu. Karena terkuat, ini ketahuan. Ya makanya saya heran tadi kok. Ini sebenarnya sudah bagus, di awal itu sudah mengatakan bahwa ini ada orang tak dikenal. Dan seharusnya negara berlindung aja terus di situ. Kenapa tiba-tiba ada mengungkap bahwa terjadi ini? Artinya begini, pada proses kalau memang itu adalah tindakan untuk proses penangkapan misalnya, apa argumennya untuk menangkap? Dan kalau itu yang terlibat adalah polisi, kan harus ada melumpuhkan saja. Kan memang adalah kelompok yang dilatih ya, instrumen negara yang dilatih untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Beda kalau militer ya, karena saya dokter militer, saya dokter di bidang militer dan politik. Nah, yang satu, jadi kalau tentara itu nembak kepala, nembak jantung supaya digotong dia ke kuburan, ya kan? Ini kalau polisi tembak kakinya supaya digotong di pengadilan, gitu. Nah, itu jadi itu filosofi dasar keilmuan. Dikutip dari Tempo, anggota FPI amankan terduga anggota BIN sebelum peristiwa penembakan 6 anggota Laskar Khusus. Tim Tempo mendapatkan rekaman gambar saat anggota FPI mengamankan terduga anggota Badan Intelijen Negara di kawasan Megamendung, Bogor. Dalam rekaman yang berdurasi 5 menit 2 detik itu, barang-barang yang dibawa 3 orang yang diduga anggota BIN diperiksa. Anggota FPI menemukan sebuah drone, uang tunai, dan kartu anggota BIN. Kepada anggota FPI, 3 orang tersebut mengaku sebagai wartawan. Seorang pengurus DPP FPI mengatakan, ketiga pria tersebut akhirnya mengaku tengah bertugas mengawasi pesantren dan Habib Rizik. Dari telepon seluler ketiganya, juga diketahui BIN tengah menjalankan operasi bersandi delima. Informasi keberadaan intel di Petamburan, pesantren FPI dan rumah keluarga Habib Rizik di Sentul diperoleh dari pengakuan ketiga pria. Habib Rizik berurusan dengan BIN sejak bermukim di berbagai kota Arab Saudi. Tahun 2017, lewat akun Front TV di situs YouTube pada 10 November lalu, Habib Rizik mengaku punya dokumen perjanjian dengan BIN. Dikutip dari Tempo.co. Sehari sebelumnya, publik hanya mengetahui kronologi versi polisi. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Fadi Imran, menyatakan ke-6 Laskar tewas usai baku tembak di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari. 4 anggota FPI lainnya disebut melarikan diri. Seorang pentolan FPI mempertemukan kami dengan 2 anggota FPI yang selamat. Dari bentrokan itu, keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil kedua pengawal rombongan Habib Muhammad Rizik Syihab. Soal tuduhan kita memberikan terjadi bagian ZAP itu tidak ada di kita. Untuk baku tembak di soal itu tidak ada di kita. Itu itu nggak ada polisi kita. Itu kita nggak pernah yang lebih dan bermakasih pada itu. Majalah Tempo. Seluruh korban tewas berada di mobil pengawal kedua di salah satu kawasan pemukiman Jakarta Pusat.
Keduanya menceritakan detail keterangan rombongan Habib Rizik dari Sentul Bogor hingga ke Karawang, Jawa Barat. Keterangan mereka berbeda dengan kronologi versi polisi. Keduanya menyebutkan penyergapan berlangsung di jalan menuju gerbang tol Karawang Barat yang berada di kilometer 47, bukan di jalan tol. Dua mobil pengawal masing-masing berisi 6 orang. Artinya, tidak ada anggota FPI yang lolos dari mobil pengawal pertama. Pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Ini masih dikumpulkan oleh para penyidik, termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Jumlahnya itu lebih dari itu yang mengawal itu. Itulah datanya salah-salah begitu dipaksa 10 orang seolah-olah kan salah itu. Masih ada data kita yang mengawal lain begitu. Kira yang jelas sudah 6 orang dibunuh ya, dibantai. Orang tidak punya perlawanan. Kami yakinkan, kami pastikan FPI dan Laskar FPI tidak pernah menggunakan senjata api. Dari keterangan keduanya, kami berupaya menelusuri rute aksi kejar-mengejar antara 2 mobil pengawal Habib Rizik dan 3 mobil polisi di kawasan Karawang di hari nahas itu. Mereka tak bisa memastikan nama jalan yang dilalui. Mereka hanya mengetahui suasana sepanjang jalan gelap dan sepi. Keduanya memberi petunjuk lain, mobil rekan mereka disergap setelah lampu merah ketiga dari gerbang tol Karawang Timur. Majalah Tempo. Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan kronologis yang sudah dikeluarkan serta kuasa oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar awal dan setia yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menduga. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil kami yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Setelah pertemuan dengan kedua saksi, rapat redaksi bersepakat menggusur 2 topik lain sebagai kandidat laporan utama majalah Tempo pekan ini. Meski kedua topik itu sudah disiapkan sepekan sebelumnya, kematian 6 anggota FPI ini menjadi laporan utama karena ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Apalagi masih banyak kejanggalan kronologi yang disampaikan Inspektur Jenderal Fadil Imran. Kejanggalan paling mencolok terlihat dari foto jenazah para korban yang ditunjukkan anggota FPI. Pada setiap jenazah terdapat 2 hingga 4 liang bekas ditembus timah panas. Hampir semua lubang berada di dada para korban. Di area mematikan ada bekas noda hitam di sekitar liang. Terkait kondisi jenazah saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya. Noda itu diduga bekas jelaga lesiu. Dalam pengetahuan forensik dasar, bekas jelaga menunjukkan senjata ditembakkan dari jarak dekat. Mereka diduga terbunuh pada penyergapan itu. Dikutip dari majalah Tempo,